Saat bencana melanda, yang kita lihat kan biasanya kehancuran fisiknya ya. Tapi ternyata ada kekuatan lain yang bekerja di balik semua itu. Kekuatan yang nggak kelihatan. Narasi. Yup, cerita yang kita bangun seputar bencana itu bisa sama kuatnya, bahkan sama merusaknya, dengan angin dan air itu sendiri. Karena ya cerita inilah yang pada akhirnya menentukan siapa yang jadi pahlawan, siapa korbannya, dan yang paling penting, siapa yang harus disalahkan. Oke, ini pertanyaan utamanya. Coba deh kita pikirkan, apa benar bencana alam itu murni alami? Atau jangan-jangan ada campur tangan manusia? Entah itu politik, budaya, atau media yang mengubah sekedar peristiwa alam jadi bencana? Nah, disinilah letak kerumitannya. Jadi, ada kejadian fisiknya kan, banjir, gempa, badai, itu semua nyata. Tapi, di sisi lain, ada cerita yang kita rangkai di sekeliling kejadian itu. Dan percayalah, cerita inilah yang akhirnya jadi penentu segalanya. Siapa pahlawannya, siapa yang jadi korban, dan bahkan siapa penjahatnya. Biar lebih kebayang gimana cara kerjanya, kita akan bedah satu studi kasus yang menarik banget. Ini tentang banjir dahsyat di Pakistan. Studi ini nunjukin gimana satu peristiwa fisik yang sama bisa menghasilkan dua realitas yang benar-benar beda. Kuncinya, siapa yang menceritakan kisahnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, coba kita lihat dulu skala bencananya. Angka ini lebih dari 2 juta orang. Ini bukan cuma statistik loh, ini 2 juta manusia yang kehilangan rumah mereka. Cuma di satu provinsi. Kebayangkan, kehancurannya nyata, penderitaannya nggak terbayangkan. Penting banget untuk kita ingat fakta ini saat kita mulai membongkar narasi yang dibangun di sekitarnya. Yah, ini dia temuan utamanya. Benar-benar luar biasa. Ternyata, media berbahasa Inggris di Pakistan ngebangun cerita soal bencana iklim global. Tapi, di saat yang sama, media berbahasa Urdu menceritakan hal yang 180 derajat berbeda. Mereka membingkainya sebagai isu nasionalisme, politik air, bahkan agresi dari negara tetangga. Satu banjir, dua penyebab yang sama sekali nggak nyambung. Kita lihat contohnya langsung ya. Kutipan dari media berbahasa Inggris ini membingkai banjirnya pakai istilah politik iklim internasional. Artinya apa? Artinya Pakistan diposisikan sebagai korban di panggung dunia. Tiba-tiba fokusnya jadi soal tanggung jawab global. Solusinya, ya bantuan internasional dan kompensasi iklim. Sekarang kita bandingkan dengan yang ini. Beda banget kan? Judul berita ini, wow, belak-belakan banget. Langsung menunjuk hidung pihak eksternal sebagai penyebabnya. Jadi penyebabnya bukan lagi soal emisi karbon global yang abstrak, tapi tindakan politik yang disengaja. Tanggung jawabnya dialihkan total. Oke, kita udah lihat buktinya ya. Dua cerita yang sangat berbeda dari satu kejadian. Sekarang, kita coba pahami teorinya, biar kita ngerti kenapa ini bisa terjadi. Konsep kuncinya adalah konstruksi sosial. Pertanyaannya lagi, gimana caranya satu peristiwa fisik bisa melahirkan dua realitas yang beda jauh gitu? Nah, jawabannya ada di satu kata ini, wacana. Teori wacana ini idenya cukup radikal loh. Katanya kita tuh nggak pernah mengalami realitas secara langsung. Kita selalu melihatnya lewat sebuah kacamata. Nah, kacamata inilah yang disebut wacana. Coba bayangin, perubahan iklim itu satu kacamata. Agresi nasional itu kacamata yang lain. Walaupun kejadiannya sama, apa yang kita lihat lewat masing-masing kacamata ini bakal beda banget maknanya. Dan ini poin paling pentingnya. Cerita yang akhirnya menang, yang dianggap sebagai kebenaran, itu bukan cerita yang paling akurat, tapi cerita yang paling kuat. Kekuatan politik, kekuatan media, dan kekuatan budaya. Mereka lah yang menentukan narasi mana yang bakal dominan dan narasi mana yang bakal hilang, dibungkam begitu saja. Oke, ini semua bukan cuma teori di atas kertas ya. Pilihan cerita mana yang diangkat, itu punya konsekuensi yang sangat nyata. Ini menyangkut hidup banyak orang. Jadi, suara siapa sih yang sebenarnya kita dengar di berita? Coba lihat datanya. Suara pemerintah, wah dominan banget. Dan suara orang-orang yang beneran jadi korban, yang kehilangan segalanya, nyaris nggak kedengeran. Bayangin, dalam studi ini hanya segitu kutipan yang datang dari komunitas terdampak. Ini bukan cuma nggak seimbang lagi namanya, ini pembungkaman. Cara membingkai cerita ini, atau framing, itu nentuin semuanya. Kalau ceritanya soal iklim, solusinya ya bantuan internasional. Kalau ceritanya soal agresi negara lain, solusinya ya tindakan politik. Nah, yang paling parah, kalau suara korban nggak didengar,
Solusi yang ditawarkan seringkali jadi nggak nyambung sama kebutuhan di lapangan. Fokusnya jadi cuma bantuan jangka pendek, bukan membangun ketahanan jangka panjang. Oke, jadi apa intinya dari semua ini? Nah, dengan paham dinamika ini, kita sebenarnya dapat alat baru yang penting banget. Alat untuk jadi pembaca berita yang jauh lebih kritis. Dan ini berlaku di mana saja loh. Nggak cuma soal banjir di Pakistan. Setiap kali Anda dengar berita soal bencana, mau itu badai, kebakaran hutan, gempa, cerita yang sampai ke telinga Anda itu udah pasti dibentuk oleh kekuatan-kekuatan tadi. Udah disaring, udah dibingkai, dan punya tujuan tertentu. Nah, sebagai bekal, ini ada 3 langkah praktis yang bisa Anda pakai. Lain kali baca berita bencana, coba deh tanya 3 hal ini. 1. Apa penyebabnya? Apakah ini murni alam, politik, atau kegagalan sistem? 2. Suara siapa yang didengar? Pejabat, ahli, atau korban? Dan 3. Apa solusinya? Apakah fokusnya cuma bantuan darurat, cari kambing hitam, atau beneran mau bangun ketahanan jangka panjang? 3 pertanyaan simpel ini bisa bantu kita ngeliat cerita di balik cerita. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan kuncinya cuma satu. Dengan berani menanyakan ini, kita nggak lagi cuma jadi penerima berita pasif, kita jadi penganalisis yang kritis. Kita mulai sadar kalau bencana alam itu nggak pernah murni alami, selalu ada yang membangun ceritanya. Dan tahu siapa yang pegang pena adalah langkah pertama untuk tahu cerita yang sesungguhnya.